gini ya? Oh, dia langsung nge-save ya? Wis nge-record. Heeh. Tadi kan ada temen dari Bandung ya, Om Slamer apa siapa itu tadi. Nah, ini kan 0,08 nih, 0,08. Jadi saya trading bisa di FBS, bisa yang punya 0,0 atau modal saya harus saya tambahin kan gitu ya, kayak gitu. Nah, ini aku mau tunjukin stop loss 39, TP-nya wis ngomor ngawur di 78 wis, 39 musuh 78 ya. Saya pakai simulator di sini, ya di sini kelihatan nggak ya? Simple. Gini aja wis. Ireng iku mudhun abang putih iku munggah. Nah, di sini stop loss-nya saya bikin 0,08. Nah, stop loss-nya di angka 39, di TP-nya 78 gitu ya. Jari sopo, saya cuma ingin membuktikan jari sopo nggak WSL itu ngentek-ngentek. No, intinya itu aja. Nah, ini ya, saya cepetin aja ya. Nah, aku mau buy si tools option. Oke, to ini trade object trade. Loh, oh ini trade trade level. Nah, di sini kan aku buy TP-nya di sini, SL-nya di sini. Wis aku nyoba satu satu. Nah, ini tak cepet no. Nah, oke, saya loss, sell 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku gak ndelok loh ini. 9, 10. Wis, itu aja. Oke. Jadi di sini aku gak lihat loh, Pak. Aku wis cuan 156 dolar gitu. Ya kan? Gitu kok benci sama SL ya. Ya, piye ya, gitu aja sih. Oke, bisa diterima ya. Ini ya. Saya buat teman-teman yang nggak ikut pertemuan kemarin, jadi saya ulang lagi. Ya, saya ini transaksi 10 kali Pak, itu aja. 10 kali nggak entek kok. Satu jari ini MCU, sampai martingale paling itu aja. Nah, 156. Padahal nggak mikir. Ya, apalagi kalau sampai metodnya jalan, mikir pakai nggak tahu itu pakai subdem atau yang gampang aja pakai pivot ya. Kalau tembus R1 pasti bukan pasti, insya Allah ke R2, tembus S1, insya Allah ke S2, nggak tembus R1 buy TP di pivot. Mungkin seperti itu aja sudah cukup ya. Jadi keep it so simple gitu ya. Bukan stupid ya. Keep it so simple gitu ya. Itu aja. Nah, oke, ada pertanyaan dari sini? Bisa bisa masuk? Bisa kira-kira bisa ada pertanyaan mungkin? Ini saya share terus kok. Ini kalkulator ini saya share terus ya. Nggak ada ya? Sombong semua ini nggak ada pertanyaan nih kayaknya. Nah, oke. Kok bolak-balik left the meeting ya Om Amsari Jogja ini ya. Nah, oke seperti itu. Sekarang aku ada nanti aja. Ada mainan baru sih. Kok main? Ada konsep baru. eh Balik lagi, Bima, Mas Bima. Ye, Musikku kedengeran berisik nggak? Nggak ya? Nggak. ono suara musik. Oh iya, Bang. Saya dengerin Korea, Pak. Hmm? Dengerin musik Korea. Gini ya. Eh, oh iya, ini nih, tak contohin dikit ya. BTI. Nah, ini loh, udah planning saya udah 1 bulan yang lalu. Saya buy di 29, 27. Saya sampai nol, itu aku butuh duit berapa? 21.000, Pak. Jadi tradingnya 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Ini support 21.030. Itu kalau kita ngomong investasi ya. Kalau yang mau ini monggo japri saya kasih. Nah, gitu ya. Jadi benar-benar sudah ada bahan training modul. Nah, ini ya. Bahan training intermediate. Mana apa ya? Ini ya. Nah,
ini forex class. Ini kemarin sudah kita oke. Ada yang mau jawab gak? Bentar ya. Gini aja wis. Tak kasih kuis ya. Sing langsung ngetik di sini ya. Hadiahnya ini ya. Hadiahnya saya kirim ini nanti. Ini tumbler. Yes, pokoknya tumbler lah. Apa merek? Click and apa gitu ya. Gak tahu sih. Saya punya banyak. Nah, dari situ dari broker, Pak. Nah, saya cuma pengen tahu apa Bim? Aku minta tolong Bim, kasih kuis Bim. Kuis tentang apa? Ya, yang pelajaran kemarin sih, dasar aja. Oh, gini aja wis. Ya saya tulis di sini ya. Nggak saya tulis di sini deh. Di sini. Oke. Trading ini kan pakai leverage ya. Ya. Trading ini kan pakai leverage. Nah, saya pengen tahu saja sih. Kalau kita ngomong yang standar saja, satu lot standar. Kalau kita beli GBP USD itu senilai berapa ekuivalennya? Monggo. Yang bisa jawab pertama di chatting saya kasih apa ini namanya? Lock and lock tumbler ya. Lock and lock tumbler. Saya kirim. Ekuivalen berapa? Nilainya berapa? Satu lot standar itu kita beli. WI. ya. Ibu dari Jakarta ini 100.000. Kalau pound sterling loh, 100.000 pound ini masih salah, harusnya 100.000 pound. Beli GBP USD itu berarti kontrak kita beli 100.000 pound. Gagal gitu ya. Nih, sama dengan 100.000 pound sterling gitu loh. Nah, itu kan duit gede, Pak. Kan gitu ya. Nah, dengan leverage. Nah, sekarang saya tanyain lagi. Kalau leverage-nya itu 1:500, ya, butuh margin berapa? Siapa yang bisa jawab? Ayo di kalkulator atau Om Hyung ini sang efek 88.com $20. Salah. Salah dong. Salah, Bu. Kita beli satu lot pound sterling, kita butuh duit berapa? Butuh margin berapa? Margin itu yang ini ya. Misalnya kita buy ya. Kan ini demo ya. Oh, sell aja wis. Oh, Yuwono. Oh, Yuwono dapat tumbler. Mana Om Yuwono? Weh, Om Yuwono, siap. Ini loh yang namanya margin ya, satu lot. Tapi ini nggak tahu leverage berapa ya. Jadinya sell gitu ya. Nah, ini loh namanya margin. Nih, ini namanya margin 325. Kenapa bisa 325? Ini leverage-nya berapa? Contohnya di sini ya. Ini demo. Leverage-nya 1.400. 1.400 dari 100.000 pound itu $325 gitu. Kayak gitu. Oke. Hadiahnya untuk Pak Koyuwono ya. Koyuwono. Ya, alamat winner tumbler gitu aja. Winner tumbler. Oke. Siap, saya lanjut ya. Hore. Mau kah? Hadiah pulsa. Kalau saya sih maunya hadiah pulsa itu
dari tiga orang gitu, 3 orang kasih saya nanti deh. Kalau saya biasanya kasih pulsa itu dari simulator 20 kali transaksi, mana yang cuan saya kasih pulsa, bisa kayak gitu. Biar cepet nyampe-nya. Pulsa apa OVO biar bisa masuk bank gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, langsung balik di sini berarti sudah tahu ya tentang leverage margin. Mungkin yang nggak tahu bisa tanya ya, tanya tanya apa gitu. Ya, intinya kalau ditanya bursanya forex di mana? Ini nggak ada bursa, semua jadi bursa over the counter namanya. Di Gano Tokoe gitu ya, over the counter. Gitu aja. Oh ya, ada yang mungkin ada cross currency ini didapatkan dari mana? Harganya euro USD di euro USD sama USD Swiss itu dibagikan gitu ya. Nanti jadinya euro Swiss. Makanya euro USD kita bisa fokus ke situ. Nah, kayak gitu. Tadi sih saya sempat ada discuss ya, sempat sempat ada discuss sama Putri waktu itu. Eh, emas ya, emas kok bisa emasnya turun, ausinya naik? Ya bisa aja gitu. Karena emas ini tidak hanya ditransaksikan sama USD gitu ya. Itu sih. Kalau di Oanda ini ya, Oanda mungkin tahu ya. Kalau penyuka emas ya. Tapi ini lagi trouble nih demonya. Saya mau buka akun di sana kok pakainya kartu kredit ya. Males saya. Ini ya, simbol yang pengen tahu dia. Nah, ini ya, ya X X XAU-nya mana ya? Kelihatan ya? XAU AUC di sini ya. XAU AUC. Nah, ini orang-orang yang suka pusing biasanya ngeliatin ini XAU AUC, XAU Kanada, XAU Swiss, XAU Euro. Jadi tidak cuma dolar aja yang pengaruh gitu ya. Semua berpengaruh gitu aja sih. Ya, itu aja. Jadi kalau kita ngomong correlation itu bagus kalau jenengan memang punya dedikasi ke sana. Kalau saya keep it so simple because simple is sophisticated katanya. Wah ya. Uh, balik lagi ke materi. Nah ini ya eksotik. Nah ini ada sih ada teman-teman yang pakai USD ZAR. Ya monggo aja yang penting nyaman dan bisa cuan gitu aja. Itu Yung bisa bisa liatin tuh ZAR-ZAR itu di FBS ada kayaknya. Banyak yang trading itu. Nah, besarnya pasar kayak gini udah dolar ini sebagai kiblat. Nah, ini spot kita itu di spot trading ya. Forex itu ditransaksikan. Makanya saya tadi ngomong minyak itu ditransaksikan bisa dua. Ada di kontrak futures, ada di kontrak rollover. Tapi sebenarnya rollover ini yang saya tahu, rollover itu hanya ada di Indonesia. Karena orang nggak mau di cut loss gitu aja sih. Nggak mau di cut loss. Nah, kalau yang benar sebenarnya ayo saya tanya lagi, pusatnya di Amerika minyak itu ditransaksikan di mana? Ayo, ada yang bisa jawab? Tak kasih tumbler lagi wes, gitu. Dua, gitu. Salah. Salah bu. Ditransaksi di bursa mana? Saya ngomong di bursa mana? Apa namanya bursanya? Gitu. Ayo kok lah. Loh, kok ibu terus ini ya? Ya wes tak kasih. Namanya CME ya. Di sini ya, chattingnya di sini ya. Ini. CME gitu ya. CME, Chicago Mercantile Exchange. Itu pusatnya perdagangan minyak yang jadi penentu penentu harga itu ada di situ. Buyer sama sellernya ada di situ. Oke. Ibu EB 1802. Ibu Tri berhak dapat tumbler nanti saya kirim. Nah, Bu Tri tumbler winner. Oke. Nah, gitu ya. Kontraknya minyak itu macam-macam. Kalau di sini kontraknya apa ya? Oh, nggak ada. Kalau di future-nya, saya sih nggak mau lihat.
Ada kontraknya Februari, kontrak April, ada kontrak Mei, ada kontrak Juni. Setiap hari akan di-cut gitu ya, akan kontrak futures itu berjangka. Nah, kenapa kok foreknya masuk di berjangka ya? Ayo ada yang tahu kenapa? Kenapa kok trading forex itu solid gold berjangka? Kenapa apa namanya? Apa ya sih berjangka ya? Money mall berjangka gitu ya. Ya karena sebenarnya forex itu eh, regulasinya ini di Indonesia itu memang bisa dibilang saya kurang seret aja gitu. Kok bisa forex ini dimasukkan ke bursa berjangka Jakarta yang mana itu bursa untuk komoditi gitu ya. Kalau bursa komoditi pasti ada termin pembayaran pengantaran barang itu ada. Kalau jenengan nanti ikut ujian pialang pasti akan kelihatan kayak gitu. Genok ngomong no forex Pak, bayang no, ayo. Saya ujian ini di forex saya gitu ya. Jadi istilahnya forex ini adalah SPA, sistem perdagangan alternatif yang dikawinkan sama future supaya legal gitu aja di Indonesia. Ya, aneh kok forex kok masuk di bursa berjangka komoditi gitu. Itu aja. Nah, oke. Ini macam-macam ya. Option yang tahu binomo atau all trade atau IT option mohon bisa berhijrah gitu ya. Itu aja. Karena di situ unsur tradingnya insya Allah saya nggak lihat unsur trading di situ. Sorry Yung ya, nggak apa-apa bis. Aku dinunggu Mbak Yakin. Bukan gitu ya. Salah ya Bim ya. Eh ya kayak gitu. All trade itu binary. All trade itu binary. Ya, all trade itu binary. Binary itu 5 ada kontrak 10 detik, ada kontrak 20 detik, nebak naik, nebak turun, itu loh. Dan itu risk rewardnya 1 banding 0,8 kalau nggak salah. 0,85 ada 0,9 gitu. Jadi unsur tradingnya saya nggak ngerti di situ. Mana yang dibeli, dibatasi waktu 10 detik, benar atau salah, mana unsur tradingnya. Kalau kita di sini kan trading. Trading sama aja kita dengan jual beli mobil di showroom tapi dengan utangan, itu sama. Kan boleh ya kita utang bank untuk modal terus kita belikan mobil, kita buat jual beli mobil kan boleh kan. Forex ini sama. Gitu aja sih. Nah, ini udah. Nah, saya ngomongin LP-LP liquidity provider itu juga harus tahu adanya mbahnya Simbah, ya istilahnya yang paling tinggi ya, paling tinggi. Nah, forex itu tidak dimonopoli, jadi susah banget dimonopoli. Ini centralized market itu kayak bursa efek Indonesia itu centralized market. New York Stock Exchange itu centralized market. Tapi kalau decentralized itu seperti ini. Saya sama Pak Beni bisa bikin market, saya sama Bima bisa bikin market, sama Putri bisa bikin market, gitu aja sih. Intinya gitu. Nah ini namanya LP itu major bank nih, liquidity provider. Saya beli di Monex, Monex kasih ke GK mungkin, GK kasih ke Dutch Bank. Nah itu sudah mbahnya Simbah sudah gitu. Itu pelemparan akhirnya gitu. Nah, retail trader itu saya, kita gitu ya. Retail market maker ini yang ngomongnya kayak Insta lah gitu aja. Retail SCN itu kayak Tikmil, kayak Monex itu masuk isi. Enggak. STP. Kayak Tikmil kayak gitu. Hedge fund ini kayak Mbak Soros gitu aja sih. Medium size and small bank ini swasta, bank-bank swasta. Ini IBS gitu ya, untuk matchingin semuanya supaya bisa keluar naik turun naik turun. Kalau di Forex memang nggak kelihatan ya, nggak kelihatan kayak di saham. Ini Valburi lagi borong buy, BNI lagi borong buy, Bakri misalnya, itu kelihatan. Kalau di Forex nggak bisa. Nah ini sistemnya ada 3.000 spot matching untuk menaikkan dan menurunkan harga, gitu aja. Nah ini, kalau yang paling gede adalah bagian paling atas adalah UBS, United Bank Skotlandia, Barclays Capital, Dutch Bank sama Citigroup. Ini mbahnya Simbah, gitu ya. Transaksi para perdagangan dipertemukan, di-matchkan dengan IBS, gitu ya. Nah, kayak gitu sih. Lapisan paling bawah adalah kita. Kayak gitu sejarahnya, nanti dibaca-baca.
kapan kita bertransaksi forex, ini pasti sudah tahu semua. Tepatnya bertransaksilah pada volatile, karena intinya ya kalau saya ngomong, kenapa sih kita nyari pasar rame? Emang emang mau datang ke pasar malam-malam, pasar gede malam-malam? Apa ada yang bisa dibeli? Apa ada yang bisa dijual gitu kan? Itu aja logikanya gitu. Jadi datanglah ke pasar yang memang sedang ramai, supaya kita nggak terfloating lama-lama, nggak enak Pak floating itu, gitu ya. Nah gini ya, nah ini saya sudah bikin bikin screening ya, mana yang paling kencang adalah di jamnya London, itu kita bisa bisa apa namanya, konsisten, istiqomah di situ. Mau yang sepi-sepi ya di Tokyo, kan kelihatan di sini. Mana yang paling gede gitu ya misalnya. Ini materi saya 2014 sebenarnya. Tapi ya bisa saya kasih riset lagi. Paling gede adalah di 151 di London GBP JBY. Tapi sekarang kalah sama GA ya. GBP Aussie udah gede sekarang. Sama GN. Putri itu suka suka banget sama GN. GBP NZD. Nah, ini karakter pasar Nah, ini kan volatile-nya. Di Tokyo euro cuma 56 pip, konseling di sekian. Nah, itu harus harus tahu juga. Cintailah apa ya namanya? Mengenal maka tidak kenal maka tak sayang, itu aja ya. Kayak gitu sih. Ini karakter pasar London ya. Dengan letaknya yang sangat strategis, London merupakan pusat bisnis. 30% volume transaksi forex terjadi di sini. Dengan adanya 2 sesi pasar, nah seperti itulah. Nanti dibaca-baca ya bukunya ya. Itu aja sih. Ini sesi overlap. Jadi ini transaksinya. Saya sangat senang sih jam 2 sampai jam 5. Kalau pagi hanya untuk analisa aja. London and New York 19 sampai 23. Itu aja sih. Jadi kenapa sih ini penting? Karena kita nyari trigger, Pak. Jangan sampai ada doji kayak gini kita mau trading. Ini pasar kosong, Pak. Kayak gitu. Jadi kita harus harus cari. Nah, makanya ada beberapa orang yang ngomong news trader ya, ya nunggu news, tunggu news sampai 5 menit candle selesai baru dia entry, atau nunggu news roadmap-nya sudah ditata semua. Break, sell, break, buy, continuous. Kalau udah ada pakai news jangan pakai kontrak trend ya. Itu aja, hati-hati, jangan pakai enak-enak modern falling knife, pisau jatuh ditampani gini, ya, biar Pak. Itu aja ya. Ini hari terbaik dalam bertransaksi. Ini Selasa, Rabu, Kamis. Pernah nggak berpikir ini? Kayak gitu aja sih. Selasa, Rabu, Kamis. Di sini kok minggunya ya? Aneh aja ini. Gua aku nulisnya ya. Tapi memang ada pasar yang bergerak di hari Minggu pun ada. Lihat xe.com nanti, itu gerak. Tips menggunakan metode waktu di sini ya, sesi overlap, sesi Eropa, teraktif pertengahan minggu, Selasa, Rabu, Kamis. Enaknya trading gitu. Jumat ini agak-agak mamang ya, agak mamang kenapa? Kalau jenengan nggak lepas hari ini, sekarang rentan sama gap loh. Ya, abnormal market loh sekarang. Rentan sama gap. Kalau iya gap pas, gap nggak pas ya opo gitu. Saya 8 Maret kemarin habis loh kena gap kayak gitu. Itu aja. Kena SL saya modot Pak, itu aja. Pasti semua pernah yang alami SL modot, itu pernah. Namanya SL gap. Itu wis ketentuan semua broker sekarang, nggak ada SL yang fix. Kadang ya nyuri-nyuri di melar-melarin. Ya kayak gitulah. Ini baca ini mungkin belum ada yang tahu ini base-nya, ini quote-nya, itu aja yang utama. Kalau margin trading udah tahu ya pasti ya. Ya, mohon bisa dijawab. Pasti udah tahu ya. Supaya kita nggak jadi gambling ya maksudnya. Ini hanya transaksi menggunakan DP, down payment. Margin trading itu down payment trading gitu aja. Jadi benar-benar kita ini dagang gitu ya. Nah, membeli barang hanya dengan uang muka yang besarnya menggunakan metode perhitungan persentase dari harga barang. Leverage itu persentasenya. Itu aja. Nah, jenengan juga harus tahu cara menghitung margin level. Itu juga harus tahu. Kalau saya sih margin level ini biasanya untuk orang-orang yang memang KP-an ya. Saya ngomong yang KP-an. Pokoknya wes
margin level di 500% jangan open lagi dah, itu aja. Idealnya seperti itu, jangan dipaksa open lagi. Jadi ada yang ngomong ya, oh ya ada yang ngomong juga, leverage ini menentukan profit nggak? Nggak, gitu ya. Hanya menentukan marginnya, itu aja. Ya, leverage semakin gede itu 1.500, 1.000, kayak FBS malah 1.300. Jadi, ya, kayak tuku barang mobil harga 100 juta, kita bondo 100 ripis, istilahnya kayak gitu. Itu 1 banding 3.000, sampai kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah bukan di situnya, tapi di equity-nya, menahan transaksi terbukanya. Gitu. Nah, kayak gitu. Ini ada poin, ada pipet. Sekarang kalau dulu kan saya kan nggak tahu itu ada 5 digit di belakang, itu nggak tahu gitu ya. 5 digit belakang itu nggak tahu. Tapi intinya adalah ada pips, ada pipet gitu ya. 5 digit di belakang, digit kelima yang ada di belakang itu namanya pipet gitu ya. Itu aja. Ya, gitu aja sih. Nah, sekarang waktunya ada pertanyaan dari sini tentang core bisnis ini aja dulu. Nggak ada ya? Ntar ya, saya nyari materi saya dulu ya. Oh, technical basic ya. Saya lihat ini dulu sih. Saya sebenarnya ini masih koboyan Pak ya, masih koboyan itu. Ini kan kita silaturahmi. Saya juga lagi prepare babat alas GMR ini. Jadi belum sampai detail ke gimana classing itu kayak gimana, kelasnya kita nanti kayak gimana. Tapi saya kan kemarin sudah bikin forex course ya. Nanti di copy ya ini ya, GMR Effect Forex underscore course gitu ya. Nah, ini kurikulum saya yang saya bikin di ya bisa dikatakan langsung muncul gitu ya, langsung muncul saya ketik gitu, bisa kayak gitu. Nah ini kan saya tadi knowledge about forex, mastering trading platform, simulasi, ini tadi simulasi belum. Nah ini trader foundation kayak tadi itu sih saya rasa sudah cukup. Mastering mindset itu ya. Nah kayak gitu kita masuk ke MetaTrader, semua udah tahu ya, sudah pasti tahu ya, semua udah trader ya. Fitur-fiturnya MetaTrader sudah tahu ya semua ya. Jelas ya. Cara nyalain EA atau gimana mungkin ada yang tanya, saya praktekkan langsung. Mungkin nggak ada, ya. Halo, Bim kok nggak ada orang sih Bim, kayaknya Bim ya. Ono. Coba semuanya chat. Absen, Boleh. absen. Absen Pak Arjono, Om Selamat Arjono. Oh, langsung rame. Apalagi Mas Koko Beni, Koko Sidarta, Om Mantap, Om Juan. Caranya profit Pak, wadah. Loh, apa ini? Om Cis lo tanya bisa jalanin 2 EA sekaligus nggak? Oke. Ada lagi minyak. Oh, Om Joko belum tahu di PC ya. Cara profit, aduh, dalam banget ya cara profit konsisten dan besar gitu ya. Konsisten dan besar. Ya ntar ya Bu. Ya cara profit konsisten dan besar, tentukan metode. Habis itu MM-nya dipakai. Ketika win rate Ibu sendiri kayaknya sudah pernah bilang sama saya, ketika win rate Anda itu bagus, ya, ketika win rate Anda bagus, kenapa enggak kita riskan 10% untuk return 20% gitu kan? Gimana buat minyak gak licin, Pak? Kamsute, nopo niku. Oh, gimana buat minyak gak licin gitu ya, gak licin, gak jatuh gitu ya. Ya kita berdoa Pak ya, berdoa bersama, kita harus yakin bahwa ini akan berakhir gitu ya, intinya itu. Karena minyak ini benar-benar correlationnya sama COVID, Pak. Ya, saya kemarin sudah bolak-balik cerita sama siapa aja ya. Nah, intinya adalah
sektor industri semua itu lagi lockdown, nggak ada produksi. Contohnya kayak gitu. Apa iya butuh minyak? Kalau mereka tidak butuh minyak, ya, mereka tidak butuh minyak, jelas oversupply. Apa itu oversupply? Hah? Oversupply itu apa? Ya kayak gitulah. Nah, Kelebihan produksi. penawarannya terlalu banyak, jadi jatuh, 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 dan jatuh. Nah, ketika, nah ini makanya korelasinya sama Dow Jones gitu loh. Dow Jones tahu nggak apa Dow Jones? Iso tak ngenek-ngenek noy, gitu ya. Iya cara ini. Mas Slamet itu tadi ngasih ngasih ginian. Well, ngilangnya garek di close. Heeh. Oh, close. Oh di sini tah. Oh ditulis gini tah. Oh, Iya. oh iya iya iya. Nah ini Dow Jones nih. Default ini Dow Jones ya. Dow Jones. Nah ini saya suka. Ini Dow Jones. Terus apa ini? Minyak. Nah ini minyak ya. Minyak. 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 John. Kobun. Nah ini ya. Nah ini H1 H1 ya intinya sih kayak ngomong gini sih nggak enak ya. Ini daily lah. Tambah minyaknya tambah ngedrop terus ya. Padahal dojonya cuma jatuhnya. Ini harus buka apa belum sih? Harus buka ini. Iya harus buka. Jadi intinya is kayak gini aja kelihatan kan. Di mang. Aku mang di kayak atom gitu ya. Ini kan turun nih. Ya ini sama. Ini turun gitu loh. Gak sama ya. Oh ini daily sih. Ya Allah ya. Clean my annotation. Saya taruh chat. Ini saya buat daily. Nah gini ya. Ini daily. Ini koyo gak sepadan. US Oil sama US eh, sama Dow Jones. Tapi overall kayak gini, nah gini ya. Nah, sama nggak kayak gitu? Ya, Jojon. Ya, Pak Jojon. Nggak bisa bos Indra nggak bisa. Cek tak cari no FBS ku yang di mana ya. Cuman nanti aja Senin aja harga baru. Langsung tak singit no ya. Tek gitu ya. Cek kayak sombong gitu nanti padahal sen gitu. Nah, ini ya. Ini minyak itu ada di sini ya. Hide all di sini ya. Nah, di sini simbol ada CFD futures ya. Nah, ini bagusnya dia, ini ada kontrak nih. Nih, ini brand crude itu di London. Oke, brand crude itu di London. Kalau WTI itu di West Texas gitu ya, di CME. Nah, ini kan ada nih, futures Maret 2020 expired 19 Maret. Uh, yang sekarang tuh WTI 20K ya, expired 20. Nah, ini 20K WTI. Om bisa ambil brand atau bisa ambil WTI, cuman yang banyak dipakai orang itu WTI-nya. WTI-nya brand lebih mahal harganya. Mei brand crude April nah kayak gini. Ayo kita coba lihat yang WTI ini ya, WTI Mei ya. Apa sudah di 26 ya? Tuh, 25 kan? Nah, ini 25. Hmm? Oh, ini H1 ya. Oh iya, ngedrop ya. Control Y. Nah, oh iya, ngedrop dari open tadi WTI yang baru ya, WTI kontrak Mei ini sudah dari gap gitu, terus dia turun, cret gitu ya, turun. Nah, kayak gitu aja sih. Ini jadi kelihatan di sini WTI-nya. Om kalau, oh, Om ngambil yang mana? Oh iya, Putri tadi nanya ya. Kalau bisa langsung ngambil yang Mei nggak apa-apa Bu kayaknya Bu. WTI. Om sudah pakai yang M ya, Om Indra? Sudah pakai yang M ya? Halo? Yang M aja. Coba yang M aja, yang 25-an ini. Kontrak Mei habis. Nah, tutup terakhir jam berapa? Jam 4. Jam 4.
Jam 4 subuh, jam 4 subuh. Nah, ini udah naik nih, udah naik. Pasti udah cuan. BTI 20K itu yang kontrak minyak yang kemarin. Ini kan masih 17,90 gitu. Makanya saya juga bingung ya, maksudnya technically terus ya opo gitu loh. Saya mau yang bottom, sebenarnya bottom ini 17 apa 25 kan gitu ya. Saya bingungnya di situ gitu loh. Makanya saya aduh ampun dah gitu. Kalau yang M jadi mahal ya, masih bisa turun lagi. Enggak, tetap sama, Bu. Dia perjalanannya sama. Ini saya contohin ya. Saya contohin ya. Eh, perjalanannya sama, naik turunnya sama. Tapi nanti misalkan ya sama aja sih. Eh, ini 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 chat window ini ya. Nah, ini GMA. Nah, per detiknya sama, harusnya sama M1 M1. Nah, ini. Nah, grafiknya sama. Sama nggak? Tetap sama. Walaupun ini 17, ini 25, tetap sama dia. Nah, kayak gini. Jadi makanya nanti yang Senin nanti dapat open gap jangan di close ya. Jangan di close. Nanti dikira profit ambiar sampai nanti gitu. Itu tadi saya tadi dapat curhatan dari orang sampai komplain kliennya, ini saya sudah profit kok yo. Gak diakoni ku tuh piye gitu ya. Syarat trade minyak itu apa ya? Belum pernah menyentuh. Maksudnya sama aja sama forex om. Sama sama forex sih. Ya kalau kita ngomong correlation paling besar correlationnya sama Kanada, USD Kanada gitu aja. Sama kalau misalnya mau sama real ya nggak apa-apa. Gitu. Intinya ya kalau kita bicara makanya saya pribadi kemarin sudah ada planning kayak gini, gimana kita mau investing di minyak. Oh iya benar, marginnya gede, 200 sampai 200. Jadi dia leverage-nya cuma 100 kalau nggak salah. Di sini kelihatan nih. Nah ini kalau pengen tahu specification ya, ini specification di sini. Nah ini minyak nih. Nah ini spreadnya floating gitu ya. Ini spread 3. Nah, stop levelnya 10. Maksudnya pasang TP hanya bisa 10 poin, nggak bisa di bawahnya. Kontrak size-nya adalah 1000. 1000 itu 1000 barel. Ya, gede, banyak. Terus kemudian margin hedge-nya 500. Margin percentage-nya 3%. Nah, 3% dari kontrak size. Gede, Pak. Ya, kayak gitu sih. Pending Argo till cancel. Di situ aja sih. Itu aja sih. Ini siapa ngomongnya? Om Hindra ya. Marginnya lebih gede jelas itu. Kalau di GK saya butuh 0,1 itu 2 juta, Pak. 2 juta 0,1. Itu tidak otomatis beralih kontrak ya Om. Seperti kalau dulu trading di Hang Seng. Nah, ini tadi yang saya jelaskan Om Hindra. Ada namanya rollover, ada namanya ini Om Hindra dari Best Profit nih ya. Ada namanya rollover, ada namanya apa tadi? Futures. Nah, kayak gitu. Sebenarnya base-nya based on futures, tapi sama broker dikasih rollover supaya posisinya nggak di-cut gitu. Supaya posisinya nggak di-cut. Saya pengen punya harga 17 gitu ya, supaya nggak di-cut, ya masuk yang rollover. Tapi apa kompensasinya? Kalau saya di Victory ya Pak, di Victory. Pak kalau pakai rollover itu kena biaya bunga. Tiap hari itu kena bunga. Tapi kalau di futures yang pakai jangka waktu itu nggak kena swap atau bunga. Nah saya menemukan yang mix and match itu di GK. GK dia nggak pakai bunga, terus rollover, itu aja sih. Itu aja. Sama Monex sama. Hah? Boleh dibantu hitung margin minyak. Hah? Ya langsung demo aja. Langsung demo aja. Ini ya, contoh ini efek CM aja. Ini US Oil lah.
Nah ini ya, US Oil ini nggak tahu sih leverage-nya berapa ya. Tergantung leverage juga sih. Kok nggak iso di close? Eh, nah ini ya. Nih, satu lot ya. Nanti butuh margin berapa nih? Oh, off put. Nah ini. Kok main cili? Efek CM. Efek CM. Bentar-bentar. Saya mau buka GK Invest saya kok banyak namanya repot lah saya bingung saya. Si, tak sing itu sih ya. Eh broker apa ya yang minyak Tikmil ya kan? Tikmil nggak bisa pakai demo. Connect, Monek ada demonya tak? tapi kudu lewat web gawe nih. Ah iya kita apa ya? Eh punya klien kuis ya. Tapi ini orangnya trading loh, jangan lihat nama lo ya. Gue. Oh, nggak iso sih. Posisi banyak soalnya. Apa ya? Trading di Insta aja deh. Ya. Nah ini ya. Green, Saran pakai broker apa? green tea. Yang kecil-kecil ya. Saran pakai broker apa yang kecil-kecil ya? Coba sini. Trading minyak ya FBS tapi pakai kontrak gitu. Rollovernya nggak ada. Kalau saya ya kalau mau rollover yang nggak di-cut sama broker ya tradingnya di K Invest atau Monex itu aja sih. Tickmill itu rollover, Tickmill. Coba sih saya punya Tickmill nggak ya? Tapi guys nggak demo ya. Iya caranya. Oh, Insta, iya. Insta. Oh ini bisa ya, bisa ya. Bikin demo bisa ya? Bisa. Gak iso Nah, ngono. ini aja sih. Tak lihat sih ya. Penting nggak sih? Ya intinya gitu aja sih. Marginnya 200, rata-rata 200-an semua gede pokoknya. Gede. Insta Forex. Apa tuh ini? Apa tuh? Sekarang nggak bisa bikin demo ya kayaknya ya. Wah, Oh aduh, iya, ini mainan, mau gawe. ini loh mainan saya ini sekarang. Jadi langsung keluar, tas gitu. Ada triangle, ada anu keluar, pakai pattern grafik. Nanti bisa bisa download di kalau ikut super forex gitu aja. Ini ada pola nggak? Ini ada minyaknya nggak ya? Minyak. Nggak bisa ya. Si. Ini besok sih. Oh, nggak boleh. Bisa bikin demo lagi. Ya gitu aja sih. Nggak metu pola ya, Rek. Oh ini nih. Nah, ini. Nah, di keluar polanya. Keluar pattern absen nggak ada. Nah, ini bisa contoh mau cari reversal, mau cari level, Fibo level, support and resistance langsung keluar semua. Loh, auto Fibo itu ya enak. Tak buat di yen gitu ya. Yen gitu ya. Auto Fibo. Ayo jalan, langsung bikin Fibo sendiri ya. Keren yang bikin ini. Sarannya 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 masuk minyak ya. Minyak ya paling paling murah sih pakai FBS aja. Minyak di FBS. Kalau mau yang rollover bikinin tick mill gitu bisa. Di FBS kan tapi ya itu sih kalau di Insta, di FBS itu semua kontrak semua. Kontrak harus putus gitu. Oke, lanjut aja ya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Kalau yang M jadinya mah udah sih, udah ya. Ini sekarang jam berapa ini? Jam 9.
Materi yang kedua, MetaTrader. Oh iya, tadi Om Cis mau jalan di 2 EA gitu ya, betul ya? Ya, 2 EA jalan bersamaan iso apa enggak? bisa, bisa. Kenapa nggak bisa? Nah, caranya bikin jalanin EA gini ya. Ya tinggal gini aja sih. Sing kano AI ini ya. Contoh gini ya. Firewood ya. Firewood demo aja ya. Yang robot kuis ada di situ. Ini di Monek ya. Si. Gitu. Ya kan iki green tea. Hah? Iya, Kamu ngomong apa, Bim? Ambil yuk mamamu ngomong dah. deh. Ambil mamamu dah. Nah, caranya tinggal seperti ini aja. Kita buka Euro nih. Sorry. Ini demo ya. Buka Euro, chart window. Ya, ya gini aja. Counseling chart window. Ini. Nah, di sini kan bisa kita kasih ini bisa. Terserah sih mau satu-satu nggak apa-apa. Dua-duanya bisa. Contohnya chart window ini ya. Nah, ini kan ada EA nih. Eh, ini ada EA. EA-nya saya expert advisor nih. Yang bikinin saya ini Fibonacci EA coba ya. Bukan bikinan saya, sorry. Coba bisa nggak? Oh, lagi error. Apa ya? Oh, ini aja coach ini aja wis punyanya sang. Nah, Sang ini pisang. sang pisang. Oh, langsung DM coba ya gitu ya. Nah, ini ya coach ini ya. Lo live trading Om Cis gitu aja. Ya, ini untuk satu 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 apa? Satu pair di euro dulu. Input. Nah, paling penting itu magic ya. Number itu penting. Bedakan antara yang euro sama yang pound sterling gitu aja. Misalnya dibikin 0,01. Nah, ini kan sudah common low live trading itu aja. Misalnya gini, ini udah jalan nih ya. Belum aktif. Oh, gini. Nah, gini. Ternyata ono anu nih. Jadi kayak gitu, terus yang satunya gini. Nah, gini aja. Ini saya buat magic numbernya misalnya 303 gitu. Nah, gitu aja. Udah dua-duanya jalan. Gitu aja. Bisa? Bisa Om Cis ya? Gampang ya? Cuman gitu aja sih. Nah, ini kan dua-duanya kan. Nah, oke. Ini punyanya Yum saya nggak dikasih password sih gitu ya. Itu aja. Nah, sorry. Punya saya ini Pak. Siapa yang berkenan pakai monggo, tapi ayo ikut di broker saya gitu ya. Nih, tapi ini martingale. Nih, martingale saya pakai namanya nasib. Martingale saya ini bagusnya ya Pak. Yang namanya martingale itu biasanya kan 1, 2, 4, 8, 3, 2 kan gitu ya. Nah, saya kalau di sini saya pesan ke orang kemarin, ke temen, bukan orang, wis temen. Nah, itu kita bisa ngatur lot size-nya gitu misalnya. Kayak gitu sih. Jadi misalnya saya maunya manual lot true gitu ya. Nggak pakai pengali. Nah, ini misalnya saya punya modal 1.000 dolar, $10.000. Saya mau bikin, misalnya ini saya buat 0,01, 0,01 aja gitu kan, enak kan? 0,02, 0,02, 0,02 gitu bisa. Ya, gitu aja sih. Cara keluarnya gini sih, pengen lihat sih. Jadi pound sterling nih, saya pakainya ini triggernya pakai moving average ya. Triggernya pakai moving average. Nih, nih ya. Nih settingan lot saya kalau saya testing duit 10.000 aja deh. 10.000 ya, 10.000 settingan lot saya 004 kayak gitu ya. Nah, kira-kira nih nanti manual lot ini selamat gak gitu ya. Kita coba tanggal 1 Januari sampai 17 April. Nah, kayak gini. Ini penting nggak sih? Gini nih penting nggak? Nasib katanya. Nah,
Ya kayak gini nih. Si. Ini karena sinyalnya pakai H4. Oh iya, sorry. Gimana gak tepat ini. Nah, ini ya. Ada TP based on MA, jadi saya maunya TP based on MA ya saya true, tapi enggak, saya enggak pakai itu. Time frame. Time frame-nya saya pakai H4 tadi ya. H4 time frame MA H4 72190. Ini pakai EMA, Exponential Moving Average gitu ya. 72150 ini formula saya. Nah, gitu saya nggak usah visual mode aja deh biar cepet. Ini namanya pamer EA, tapi aku nggak pakai karena saya sekarang nggak mau manual. Oh, gini ya. Komedi di ya kayak gini lah. Karena ini H4 ya. Dari 100 juta kakean modalnya. Bentar. Saya kasih di 15 aja biar kelihatan banget. Kelihatan 15. Ini dananya kebesaran deh. $1.000 deh. Input 004. Kegedean nih, 10.000 harusnya. 10.000 karena ini kontraknya FB. Saya pakai time frame-nya misalnya. Nah, ini sih saya serahkan sepenuhnya sama jenengan yang mau pakai sih sebenarnya. Mau pakai MA berapa ya harus backtest gitu ya, backtest sendiri. Time frame MA-nya 15 menit. Jadi saya akan backtest di 15 menit gitu ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini. Kelihatan nggak? Suka ini ya. Gitu ya. Kok nggak ketok? Oke. Nah, ini nih. Nih, pakainya EMA ini aja sih saya. Kayak gini. Tapi kalau triggernya, nah ini ya. Entry-entry-nya ya. Ini. Kelihatan banget nih. Recon white. Nah, ini. Ya, buy di sini ya. Buy 004. 004. Kan bisa nggak boros sama lot kan? 006. Baru 006. 00 berapa ini? 008. Di sini cuan gitu aja. Loh, 10.000 udah untung 1.120 gitu ya. Kayak gitu. Ini selamat nggak sih kalau saya jalankan gitu ya? Saya nggak ngajari martingale loh, saya aja yang pakai martingale ya. Itu aja sih. Bingung mas. Oh, jeng itu karton. Ya nanti. Ya, kayak gitu sih. Apa Alek? Oh, gitu. Oke. Ya, pada dasarnya gini, kita lihat hasil akhirnya. Kalau gini nggak MC sih. Kayaknya nggak MC. Nah, kayak gini sih. Oh, max drawdown-nya 11 juta. Ini, wow, kipas gitu ya. Pecinta Marti silahkan dipakai. Gitu ya. Saya kebetulan ini nggak bikin sendiri, beli saya. Ya apa? Programmer. Saya maunya martingale itu nggak harus 1, 2, 4, 8, 3, 2. Ininya sih kayak gitu. Ini bye. Maret nggak MC sih kayaknya. Tapi kok nggak sampai $1.000 ya? Nggak sampai 10% beberapa bulan. Ya lotnya aja nanti gede. Gue lotnya digedein malah repot. Tapi intinya kalau Anda pakai kayak gini kan Anda tidur dapat tiket. Intinya itu aja. Tapi harus siap dengan force major. Iya, ngeri kalau ada spike. Ya saya sih paling ngeri tanggal 8 Maret kemarin tuh. Habisin duit saya pakai AI. Saya merasa ini kok profitnya kurang sih. Lotnya tak gedein, tambah ambiar.
iya ya. Oh, ya kayak gitu sih. Ntar ya Pak ya. Bim, kalau ditaruh UGAM aja gimana Bim? Kalau memang butuh transaksi sekarang ya nggak bisa. Hmm, eh ya kayak gitu ya. Ini hasilnya. Munggah sih munggah ya. Satu satu Januari sampai April. Ya kayak gitu. Ya. Nah ini sih kenapa saya buat manual lot karena saya sudah kebiasaan di floating gitu aja sih. Gitu aja ya. Ini robot. Siapa yang mau pakai, monggo japri Mas Bima aja deh. Atau saya nggak apa-apa deh. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Dari MetaTrader nggak ada pertanyaan ya? Dari MetaTrader nggak ada ya? Fitur-fiturnya udah tahu semua ya. Strategi tester ini pakai MT4 simulator ya. Sabtu Minggu. Itu fungsinya buat bikin jenengan confidence, Pak. Jenengan harus confidence ya. Kayak gitu ya. Terus ini kalau mau masang-masang EA dari sini open data folder gitu ya. File open data folder nanti di situ ada MGL4 pakai indikator kayak gitu ya. Nah, kayak gini nih indikator itu berarti pakai indikator. Apa? Kalau ada indikator tambahan pakai indikator. Kalau misalnya robot masukkan di export itu aja. Ya, contohnya gitu aja. Nah, terus insert ini semuanya udah tahu semua pasti. Jadi kayak gitu deh. Kalau mau nyalain EA, yang bener nyalain EA itu dari sini di drag ke kanan gitu ya. Nah, kayak gitu aja. Nah, itu aja. Nah, gini, drag ini ya. Jadi kayak gini lah. Intinya kayak gitu. Ada pertanyaan lagi, saya masuk coba ke pengenalan analisis ya. Analisis ya. Technical basic. Technical basic. Ya, technical basic. Oh ini. Nah ini ya. Biasanya apa nih? F11. Nih, nggak bisa. Segini aja wes. Nah ini kita. Oh iya, setelah kita tahu apa namanya 3M, mindset, money management, and method. Nah kita udah masuk ke method. Gimana kita pendekatan untuk menganalisa harga. Analisa harga ada dua kan. Yang pertama why the price move ya. Kenapa harga bergerak? Ini kita mainnya main lagi. Kita fokus di fundamental ya, fundamental. Terus kemudian yang kedua kita where the price move itu berarti kita di technical ya. Ada langsung mau technical atau pakai fundamental dulu bos? Kira-kira lur, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, langsung technical aja? Gimana? Gimana? Mungkin ada yang technical aja ya, langsung technical aja ya. Kalau fundamental nanti ya. Nah, oke. Kita bicara saya punya analisis basic. Oh iya, Bunda is boring. Word ya. Analisis basic kita punya dua teori, currency character dan support resistance and Fibonacci analisis gitu ya. Nah, ini analisa kenapa? Analisa dalam bahasa adalah suatu kajian mendalam untuk mengetahui suatu objek atau kejadian mengenai apa, mengapa, dan bagaimana ya. Nah, dalam kegiatan transaksi keuangan khususnya produk analisa diperlukan untuk memperkirakan arah pergerakan ke depan itu gimana ya. Sehingga kita bisa menempatkan entry posisi maupun exit posisi. Nah, ini fungsi analisa. Nanti saya kasih modulnya.
aspek analisa ini ada dua, yang tadi saya bicara adalah why, ya kenapa harga bergerak karena COVID, kenapa dia jatuh karena COVID, kayak gitu ya, kenapa minyak licin kayak gitu karena COVID gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah terus kemudian aspek di mana itu intinya paling penting buat kita karena forex ini lebih cocok untuk short term trader bukan untuk investing ya. Nah, makanya dari situ technical itu saya ngomong 99% kita pakai technical, 1% fundamental hanya untuk trigger biasanya. Untuk trigger, kita kapan kita masuk? Itu trigger. When the price move ya, kayak gitu. Jadi fundamental hanya untuk kita fokus di volatile gitu ya, volatile. Uh, Oke, okay. Oke. Okay. Bentar ya. Ada ini sih. Ada orang depo. Oke. Okay. Nah, aspek di mana? Maksud aspek di mana? Yaitu tadi ya analisis grafik teknikal supaya tidak membosankan. Tapi harus tahu gini, nih dasar technical analysis merupakan suatu teknik analisa yang digunakan dikenal dalam dunia keuangan. Bisa kayak gitulah. Terutama pergerakan turun harga dan volume serta keadaan jenuh beli atau jenuh jual, overbought, oversold menggunakan beberapa indikator matematis. Jadi inti dari technical analysis adalah memperkirakan, semua ini hanya perkiraan genok pastinya ya, intinya gitu. Technical analysis pertama kali dikembangkan oleh Charles Dow, Mbah Simbah itu ya. Charles Dow tahun 1800 yang dikenal dengan dia punya teori namanya teori Dow. Ya, ini Dow teori ya. Ini ada 5 sih sebenarnya. Cuman saya fokuskan di tiga ini. Market move in trend ya, itu yang pertama. Harga pas kalau katanya Mbah Do ya, Mbah Charles Do, pasti harga itu ada trending, ada trendnya, ada kecenderungannya. Nggak tahu itu sideways, ya flat, atau trend up, atau downtrend. Oke, sudah tahu ya di situ ya. Terus yang kedua, history is always repeat ya. History is always repeat. Jadi kita nggak bisa lihat masa depan kalau kita nggak lihat masa lalu. Karena support resistance, subden hutang itu semua itu akan dilewati. Karena apa? Hmm, harga Lombok aja kita ngomong dari 5.000 ke 7,5 ke 10.000, dia akan turun ke 7,5 break baru ke 6.000 lagi. Kayak gitu contohnya. Ya, jadi ada equilibriumnya di situ. History is always repeat. Jadi history akan selalu berulang. Contoh lagi ya, ini saya contohkan ini ya cara. Gini ya, saya nulis sedikit ya. Ya, ini siapa aja ya? Uh, ada Pak Beni di sini beli di harga 1.000, ada Putri di 1.200, ada Om Cis, ya, misalnya ya, ini A, Pak Wena ini deh, sisi ya. Uh, chat, chat, Pak Wena ya. Aku pakai dua screen ini, bentar ya, duplikat ya. Saya supaya bisa pakai ininya ya. Oke, kayak gini ya. Nah, push, bermain. Nah, gini ya. Saya ngomongin misalnya, sorry ya, tak anu ya. Kayak gini. Ini ya. Di sini A ya. A. Ini sih. Oh, kok hilang? Sorry ya, Pak. Ini ya. Oh, boleh. Ini A ya. Ini di 1.000.
Bentar. Coba pen aja. Bisa. Is. Oh, clear all. Ya intinya gini. Ini beli di 1000, beli di 1100, 1200, 1300, 1400. Ketika ini kan ada si A, si B, si C, si D, si nah kayak gitu kan. Nah, ketika ini nulis ini Mas ya. Nah, ketika ini dijual, si A jual akan turun ke sini kan. Si B jual juga ikutan akan turun ke sini. Si D karena nggak mau rugi turun juga segini. Nah, ini akan tercipta, makanya saya ngomong start ya. Start ya akan sama dengan finish. Itu aja. Ini namanya equilibrium ya. Itu aja wis. Nggak mungkin harga itu bisa dibilang ya, nggak mungkin orang itu cuma beli tok, nggak akan dijual. Betul? Kira-kira? Itu aja sih. Betul ya. Mosok tuku tok kulak tok tapi nggak dijual-jual gitu kan. Anehnya kan gitu ya. Nah, itu equilibrium tuh kayak gitu. Nah, balik mana aku nggak bisa lihat settingannya. Extend date. Nah, ini ya. Oke. Settingannya mana? Chat. Nah, ini ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, history is always repeat. Nah, yang ketiga adalah market is discount everything ya. Market is discount everything itu sering kan melihat ya data wapi tapi mudun, ya data welek tapi munggah. Ya kita lebih ke situ tadi, trade on fact ya, benar-benar bukan not trade on hoax gitu ya. Trade on fact berapa harga itu kayak gini sudah. Nah, itu makanya kita market itu langsung tahu Amerika ini lagi kenapa sih, itu sudah langsung tahu gitu. Kenapa minyak kayak kemarin ya kita ngomong OPEC cut production gitu ya, tapi ternyata minyaknya jatuh terus. Yang penting ya market. Market itu kumpulan orang. Kalau orang yang semua misalnya kita ngomong OPEC kayak gitu ya dengan jamaahnya yang banyak kayak gitu ya jelas nggak ngefek gitu. Nah, itu market is on everything. Jadi menurut Pak Do itu ini ada bisa diukur gitu. Ya, kayak gitu aja sih. Iya caranya. Nah, ini ya. Nah, ini ya, uptrend. Nah, trend menjadi tiga. Uptrend, trend dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama berdasarkan arah. Ada uptrend atau bullish atau trend menaik. Lower high ya. Titik rendah yang semakin naik. Ada downtrend, bearish adalah titik tinggi yang semakin turun. Makanya saya sering kali saya geli juga sih orang bikin trendline ya sah-sah saja sebenarnya bikin trendline kok gini sih gitu ya. Eh ini ya contoh ya. Ini ya. Ini lagi down trend ya misalnya. Kok bikin trendline kok gini sih? Kok yang diambil yang bawah gitu. Tahu maksud saya? Nah, ini studi technical ini ada sekolahnya gitu. Jadi kayak gini nih sebenarnya nggak sesuai buku aja, tapi terserah deh. Yang paling penting adalah kalau bikin trend line ya, bikin trend line, down trend line itu dari lower high. Nah, kayak gini. Ini misalnya contohnya. Contohnya gini atau gini. Nah, gini. Nah, dua gini. Nah, ini namanya jadi yang ini nggak kepake, yang ini nggak kepake. Jadi yang ini baru kita paralleling, kita klik 2 kali jadinya paralel. Nah, jadi bisa paralel. Kalau bikin uptrend line, nah uptrend line ya jelasnya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Nah, beda sama kita bikin apa namanya pola ya, kita beda banget sama bikin pola wave ya. Nah kayak gini. Ini karena kalau guru saya sih dulu Mr. Omer Jonghir ya, itu yang dari Belgia. Itu yang ngajarin saya karena dia sekolah gitu kan. Nih
bikin trendline tuh ya dari bawah ke bawah gitu loh, CCLA ini. Mana ya? Ini mana ya? Eh, nah kayak gini nih jangan dibikin trendline dulu karena ini masih berjalan nih. Trending bener itu, nah kayak gini misalnya, ini boleh lah. Nah ini uptrend gitu ya, ini pecah ya turun gitu ya. Nah yang downtrend yang mana? Yang ini downtrend dari sini ke sini. Jangan dicari-cari tapi temukan ya. Nah ini kan kayak gini misalnya. Nih, ya kan saya bikin dua dua apa? Contoh aja sih ini yang hmm, nah ini ya. Saya akan sell misalnya di trendline kedua. Tuh ya misalnya gitu. Tak, tuh kan pas kan? Ternyata pas di sini, ini pertemuan nih. Nah, ini retest juga ini juga dari downtrend line. Itu retest teng. Oh nggak nge-sell lagi yo. Udah gitu ya. Nah, kayak gitu sih. Nah, balik balik lagi ke materi lagi. Nih, ada flat atau sideway. Flat sideway itu yang datar kan gitu. Nih, nah market move and trend ya. Tren berdasarkan waktu dibagi tiga. Pertama major, ada medium, ada minor ya. Major, intermediate, ada minor. Nah, saya pribadi semua saya pakai ya. Tapi saya lebih lebih banyak bukan scalper, saya lebih ke day trade dan swing gitu ya. Itu di intermediate medium trend gitu. Daily, ini salah nih. Ya nanti saya revisi dulu deh. Saya bicaranya daily to 1 hour aja sih. Daily to hourly kayak gitu ya. Nah, kayak gini ya. Ini contohnya. Majornya naik ya. Ini majornya naik yang abu-abu. Majornya naik. Ini majornya. Ini majornya. Seret gitu ya. Nah, ini intermediate-nya. Yang biru biru gede ini intermediate-nya. Seret gitu ya. Nah, minornya itu yang kecil-kecil. Nah, kalau Anda sebenarnya secara ideal itu harus semuanya berkata sama. Ketika majornya up, intermediate-nya up, minornya juga up, panjang sampai bisa dapat profit ya. Itu aja. Jadi keseragaman itu yang kita tegaskan. Oke, ini annotate sudah. Nah, oke, history always repeat. Ya, support dan resistance kayak gitu ya. Prinsip ini menunjukkan bahwa pergerakan harga contohnya gitu aja. Nah, ini ya, ulang-ulang ya. Ini resisten ya. Mungkin belum ada yang nggak tahu resisten itu apa, tahanan atas gitu aja, terminal atas. Support itu yang bawah gitu aja sih. Nah, ini history always repeat maksudnya apa? Market discount everything itu apa ya? Ini aja sih. Saya sudah jelasin tadi. Ini support resisten ya. Support itu atas, resisten itu bawah. Support dan resisten itu bisa pakai dynamic resistance support atau pakai fixed resistance support bisa. Jadi macam-macam. Kalau yang namanya dynamic support resistance itu kayak MA yang dibikin resistance support itu dynamic. Kalau yang fix itu yang high sebelumnya ya kayak gitu sih. Nah ini support ya. Sebenarnya simple ya Pak. Mau sukses di trading beli dekat support supaya SL-nya kecil atau jual dekat resisten di bawah resisten tapi dekat gitu ya. Sell di resisten. Stop loss-nya kan kecil, itu ya sebenarnya yang kita cari, stop loss kecil tapi reward-nya gede, ya. Nah, area pembentuk support resisten yang pertama horizontal support resisten ya. Kayak gini, support resistennya mana? Wis langsung tak anuin ya. Saya di konseling ya misalnya ya. Ini ya. Nah, resistennya mana? Saya contohkan misalnya ini ya. Ini apa namanya support become resisten. Kali ini supportnya sudah dipecah, dia akan dites lagi. Ini dari resisten. Gitu. Yang gampang lagi pucuk kayak ini nih pucuk. Ini resisten, ini resisten, ini resisten gitu. Supportnya mana? Misalnya sebelum naik ke sini ya, dia wajib menjebolin ini. Ini namanya nanti jadi support, makanya ini nggak mudun-mudun karena ini ditahan. Kalau ini pecah kemana? Kalau pecah ya ke sini Pak, itu aja sih. Nah, saya suka body Pak daripada ekor.
Itu aja. Ya, oke. Jadi kalau dibilang nanti support resisten ya kayak gitu. Ini ya, contoh gini. Nah, jadi misalnya ini pecah, ayo dong, tutup. Wait. Nah, ini ya. Nah, kalau ini misalnya ini pecah, ya dia jatuh ke sini. Itu aja. Hitam ya. Hitam. Nah, ini. Kalau ini nggak pecah, ya dia mau ke sini. Itu aja. Kita ini ada daerah beli sebenarnya. Daerah beli, stop lossnya kita taruh di bawah loop ini. Itu aja. Daerah beli. Nah, itu yang kita ngomongin tentang support and resistance by high low history ya. Trendline support resistance. Sekarang trendline support resistance. Tadi saya sudah contohin yang tadi ya. Nah, kayak gini. Nih, ini kan tren sorry, welek ini. Ya, sudut ini juga penting. Kalau terlalu menjorok juga nggak bagus. Ya, idealnya adalah 45 derajat. Saya ngomong misalnya ini. Nah, ini. Nah, saya deletin ya. Ini maksud saya. Ya, saya padahal cuma punya ini. Saya punya ini aja, gitu ya. Tak ini ya. Ini sama ini. Nah, ya gitu ya. Kalau kena itu saya sell, kalau pecah saya buy. Gitu aja. Simpel nggak kira-kira? Gitu. Jangan memaksa bikin trendline gitu. Sama ini tadi. Ini sama ini. Tak ini ya. Tuh, kan sama. Break di sini, ya sell, turun. Tapi harus siap retest gitu ya. Bisa. Tapi kalau secara anu ya, dia dapat lah. Nah, sell di sini ya dapat lah. Di candle yang ketiga setelah lepas itu ya dapat lah. Ditarik. Tuh 100 poin sih. SL dikit ya kena itu. Kayak gitu sih. Ini retest. Makanya saya sih lebih baik kita cari zone retestnya. Kayak tadi zone retestnya tadi itu apa ya lupa saya. Oh iya, kayak tadi euro tadi ya, euro tadi, euro. Oh, euro. Hmm, euro daily, daily-nya tuh. Nah, kayak gini ya. Ini tadi. Nah, ini kan betul. Dari daily ke H4 baru ke H1. Betul. Itu aneh broker ini nggak percaya. Masih pecah loh ini. Kadang bingung. Nah, ini ya. Ini udah pecah sih. Ini pecah ya. Ini retest. Ini sell lagi boleh. Gitu. Kayak gitu contohnya. Apa ini? Ya. Oke, handphone aja. Oke, seperti itu. Ini support and resistance berdasarkan trend line. Yang penting itu tadi Om Indra, jangan mencari-cari tapi temukan dia. Itu aja. Nah, dan satu hal yang penting, resisten dan support adalah bukan angka yang pasti. Jadi harus pakai deviasi. Hah? Apa ini? Om mantap. Oh, Om Siddhartha. Siddhartha. Iya. Izin tanya. Linear regression, penggunaan yang efektif gimana? Aku belum pernah ini sih. Belum pernah melajari linear regression ya. Sih, tak Google ya bisa. Apa nanti aja deh. Nanti ya Om ya, nggak apa-apa ya. Apa Bim? Kamu pernah tahu nggak Bim? Melajarin itu nggak? Bukan, aku ya lihat Iya, dulu. masih data yang aneh-aneh yang suka ya. Eh, gitu aja sih. Eh nanti ya Om Sidarta ya. Nanti ya. Nanti japri saya aja. Sangat-sangat anu, kritis. Nah, ini ya. Nah, maksud maksud saya apa ini? Hal yang perlu diingat adalah bukan angka yang pasti. Tolong misalnya, ini support nih. Support misalnya. Nah, support di sini saya biasa seperti ini ya. Retestnya nanti di mana nih? Kok kuning, Iya misalnya. Nah, saya langsung bikin di sini langsung garis kan. Nah, gini. Gede ini. Nah, ini ya. Nah,
pernah dengar sih linear regression tapi lupa. Nah, misalnya 877, ya kasihlah deviasi. Misalnya deviasinya 5 poin di bawahnya. Bikin aja misalnya 5 poin berarti 72. Jadi saya limit di 10872. Saya sering kali pancing saya itu nggak kena karena deviasi saya kurang kurang lebar, gitu ya bisa. Ya rata-rata orang kasih deviasi sih di angka 5 sampai 10 poin. Dia berpikir spread juga. Itu ya, itu contoh. Nah, ini support resisten merupakan suatu zona, jadi harus siap gitu ya. Nah, ini resisten support ya. Ini ya, yang namanya resisten dan support kuat itu yang bolak-balik ditembus. Itu. Semakin banyak rejection itu semakin kuat. Sebenarnya gitu. Itu kalau secara buku ya, secara buku yang sudah saya baca dan saya pelajari, semua analis bilang yang yaitu tadi resisten and support dikatakan sangat kuat itu yang pertama dari time frame yang besar. Itu pertama. Time frame yang besar akan lebih kuat resisten supportnya. Terus yang kedua rejection ya. Semakin banyak rejection resisten akan semakin kuat. Itu aja. Nah, makanya saya advising juga ya, advice juga kita bisa dengan kalau support pointing support resisten kita itu benar ya, oh ini kuat. Ya, misalnya ini saya sell dulu. Bim, Bima, kelihatan nggak mukaku itu kelihatan nggak sih Bim? Tahu, no. Oh nggak ada. Aku jadi gini-gini nggak keluar ya. Oh gini, dari tadi ya Bim ya. Aku tanganku gini-gini nggak kelihatan ya Bim ya berarti ya. Ya Orang-orang Allah. Ya Allah. Ya. Nah, jadi misalnya kayak gini ya. Resisten di break ya. Anda pertama kan sell di sini. Jadi enak kita mau cut and switch itu enak gitu. Ya. Kena cut loss karena ini break. Break itu berarti body sudah benar-benar penetrasinya sempurna. Keluar dari sini baru kita cut, kita balik badan. Itu oke gitu. Tapi jangan sampai ternyata ada resisten yang dekat gitu ya. Makanya kita harus pointing benar. Kita nggak bisa maksain. Ya. Bim, kamu nggak ngomong dari tadi sih, Bim. Oh. Gini ya, resisten. Nah, ini mediator. Apa? Ya. Aku kan mah kayak gitu deh. Bahasa tubuh ya. Resisten support, poin penting tentang support. Nah, ini ya, jika support berulang kali gagal ditembus akan semakin besar kekuatan support resisten gitu ya. Ketika support dan resisten berhasil dipecah, kekuatan pergerakan setelah proses pecahnya bergantung pada kuatnya support dan resisten. Jadi kalau kayak apa flat ya, kayak flat gini ya, teng teng wangil tapi kan pecah, del gini, puluhan Pak, gitu aja. Puluhan, insya Allah bablas itu. Gitu. Makanya saya pribadi simpel sekali. Bagaimana peralihan dari pesimis market menjadi optimis itu kita follow, itu momen. Gitu. Makanya kalau ada sideways jangan nesu, kita tunggu gitu maksudnya. Ini sideways kok mumet aja buy di high, sell di low kayak gitu. Nah kalau sideways ya jangan trading dulu. Baru ketika memang ada jenderal ngomong naik, baru kita buy, breakout gitu ya. Itu aja sih. Nah, ini resisten become support. Jadi resisten and support itu sebenarnya sama. Ini resisten dijadikan support gitu ya. Makanya kalau misalnya ini break gitu ya, sebisa mungkin ya, boleh buy sedikit satu. Kayak tadi saya di emas ya. Contoh saya tadi di emas, saya tadi pagi. Wih, nggak mana. Gini ya. Nah, ini ya. Nih, ini ada indikator ADR ya. ADR-nya 3.112 atau 300 poinan. Today sudah 3.500, jadi sudah oversold ini harusnya. Nah, kayak jadi contoh tadi sih gini ya misalnya. Ini kan udah break nih. Ini udah break kan. Di H4 sih saya. Saya pakainya H4. Nah, ini ya. Nih, kan udah break. Ya break saya lihat H1, terus saya lihat H1,
Ini udah break nih, tel gitu ya. Saya sell di sini, tapi saya sell limit lagi di atasnya gitu. Jadi sell satu saya di sini, sell duanya baru di atas sini gitu aja. Nah, kayak gitu. Jadi jangan misalnya langsung sell on low gitu ya. Kalau memang bisa plot kecil dulu tes, naik lagi sell lagi gitu. Tapi dengan money management dan risk maksimum yang tegas, yang sudah fix gitu. Nah, ini support become resistant kayak gitu, support resistant trendline. Nah, kayak gitu. Nah, ketika ada support resistant trendline ini kan support resistant trendline sudah saya jelaskan tadi sih tanpa melihat diktat ini. Ketika satu trendline pecah, dia akan berubah. Biasanya ya, misalnya ini tang 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 tang, terus habis itu breaking, gitu dia akan consolidate dulu. Dia nggak akan langsung turun gitu, nggak. Consolidate dulu, ada seller masuk, baru dia turun gitu ya. Tapi intinya adalah trend change direction. Dari uptrend jadi downtrend. Tapi biasanya uptrend sideway dulu baru downtrend gitu ya. Kayak gitu sih. Ini Fibonacci. Fibonacci ini pasti tahu semua lah dari low to high gitu ya. Kayak hmm, kayak daily-nya gini ya. Nah, ini tren besar ya. Dilihat aja dari daily dulu, tren besarnya gimana. Oh, sekarang lagi di wave yang misalnya kayak gini aja ya. Ini ya, saya nggak ngerti yang ini ya. Nah, ini dari low to high gitu aja. Nah, ternyata di 38% buyback boleh tuh gitu ya. Nah, atau dari rally-nya aja yang biru ke biru. Nah, kayak gitu. Ini kalau 61% ambiar, Pak, bisa ke sini. Nah, biru ini 1647. Kalau 61 persennya ambiar. Ini nggak gampang untuk ngalahin ini nggak gampang, Pak. Itu aja sih. Makanya dia masih masih apa namanya tawar menawar di situ. Ini yang gitu. Balik lagi, yaitu Fibonacci. Nah, kayak gini ini Fibonacci Fibonacci down-nya misalnya. Nah, di sini 61 kan. Ini saya kemarin sih nganalisa ini. Eee, saya saya delete dulu ya. Nah, ya, ketika saya nggak tahu ini, saya sudah ngobrol sama sama klien saya. Ini ya, ini aja. Nggak bisa dipindah ya. Bisa, bisa, bisa. Nggak bisa. Nah, kayak gini, kita ngomong dari sini ke sini. Daily dulu ya, Om Indra ya. Daily dulu. Kita lihat pointing di daily. Nah, gini. Ya, oke. Dari sini, kita dari low to high. Jadi kita naikin. Tek, tek. Nah, nanti kita di 38 sel pecah ya, cut loss pindah balik kan gitu. 50. Ini 61% ya. 61% di sini. Di sini ya, 61% ini pecah. Apa yang terjadi? Insya Allah pasti, bukan ngomong pasti, insya Allah ke sini. Itu aja. Nah, itu sudah saya bicarakan. Nah, lambat laun ke sini. Ya, kayak gitu. Ketika ada pola seperti ini misalnya, nih, saya bikin Fibo pendek pun nggak ada masalah. Jadi misalnya ini, oh ini sudah bul 61%-nya sudah oke. Nah, saya tarik dari low start low-nya di sini dari sini. Nah, kita bisa buyback di 38. Tak 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 tak. Loh, bisa nggak gitu? Kasih deviasi lah ya. Bisa nggak? Loh, tuh, baru ini 0% tambah pecah ya ke 17, Pak. Itu aja. Nah, itu aja. Saya yakin, Pak. Oleh yakin ya. 18 tuh dia ambil, Pak. Karena ini udah pecah. Tapi mana gitu. Ya saya cuma bisa mengira-ngira saja. Itu. Ini rekornya kan di weekly ya. Aduh, indikator pre, stop. Indikatornya saya delete dulu nih, daily range. Nah, ini. Kita kan harus lihat histori. Waduh, fire putre. Yang ini ya, histori ini emas gitu ya. Kan bisa kelihatan semua nih weekly. Oh,
Ini, sorry. Saya biasa pointing gini. Nah, ini weekly. Ini weekly. Ekor ya. Waduh. Berarti koreksi dulu. Ini base. Nah, ini base. Kecil ini, ngomong kecil nih. Base. Ini garisin ini resisten. Bodinya aja, ini resisten Pak. Bodinya tok di sini ini resisten. Kalau ini pecah kemana? Ya dia akan ke sini. Nah ini 17.4. Ya itu aja sih. Fibonacci retracement gitu. Nah ini dari kemarin kan sudah saya kasih tahu ya, average daily range itu apa, ADR ya, korelasi harga, monggo aja sih. Nah ini kita bicara trading ADR ya, ADR. Trading range dari low to high gitu ya. Nah, ini saya zaman dulu, Pak, pakainya Excel, Pak. Jadi klik tools history center ke Excel, high low kurangi high dikurangi low dikali 1000 nanti keluar tuh, Pak, ADR-nya dari satu tahun range ADR-nya berapa, itu bisa. Jadi bisa tahu karakter. Ini penggawaian saya dulu. Ini materi tahun berapa nggak tahu ya saya. Range range ini ya, ini daily range-nya. Jadi open, high, low, close. High kurangi low jadinya range gitu ya. Berarti 108 kayak gitu. Tapi sekarang kan sudah enak. Jadi nggak perlu, orang-orang udah pinter semua bikin auto ADR gitu ya. Itu aja sih. Nah, ADR itu maksudnya apa? Kalau memang ADR-nya di 200, berarti kita bisa sell di high atau buy di low setelah 200 tercapai. Itu aja. Tahu maksudnya ya? Atau Anda bisa misalnya ini ADR-nya 200, ini titik high-nya di sini. Kalau pecah, TP saya di mana? Bisa di sini. TP saya bisa di mana? Di sini. Jangan buy on high ketika ADR sudah terpenuhi. Jangan. Bahaya, Pak. Gitu aja. Ya, jangan buy on high ketika sudah di sini. Sudah cetak 200. Jangan. Itu aja. Nah, ini korelasi antara euro dengan pound sterling kayak gitu. Nanti aku mau jenengi Fibonacci Training Center 2013, Bim. Sorry ya. Tahun Sejarah. 2013 ini sejarah saya ya. Ya gitu deh. Kayaknya itu dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Tolong dong, tanya dong. Itu Absen, aja. absen. Absen. Apa hilang semua ya, Bim ya? Ono. Hah? Masih ada nggak? Orangnya masih ada nggak? Oh, iki sono Hmm, 13. 13 ya. Ada pertanyaan, Om? Halo? Ayo, passwordnya. Maksudnya bisa Om Cis, saya nyalain Pak Yuwono, Koko Yuwono, Semi, saya nyalain semua. Ayo rame-rame gitu. Ngobrol aja ngobrol, Cek. Iya ngobrol. Saya nggak. Putri, halo Putri. Masih di situ kah? Halo. Hadir gitu, clear. Ada pertanyaan atau mau dianalisakan apa mungkin? Tapi kalau minyak saya agak susah ya, karena itu tadi sih. Halo Bu, Ibu ada pertanyaan Bu, Putri? Mungkin? Om Hindra, Om Hindra, gimana Om Hindra? Kira-kira ada, ada pertanyaan nggak Om Hindra? Nggak ada. Hadir. Ya, Ibu Trita ini. Ada ada pertanyaan Putri atau teman-teman yang lain? Aman katanya gitu ya. Aman doi. Ini bosku, Bos Hindra ini positioning trader itu. Ono high dhuwur nemen gitu wis pasti sell gitu. Ini apalagi minyak ya, Bos. Gitu ya. Itu sih. Aman semua ya? Pak Pak Freddy gimana Pak Freddy? Pak Freddy,
Ada pertanyaan? Udah ngerti bener tentang itu, apa namanya, tentang pivot, resistance support sudah ya? Bisa ketik aja sih Bu, nggak apa-apa kalau mau tanya. Oh, kok gitu ya? Kok gitu ya? Oh, Benny sudah bisa. Oh, dia. Oke, oke, oke. Siap, siap. Oh, Benny nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Jancuk, jancuk. Loh, siapa sih misu iki rek? Apa iku? Oh, belum pamit. Siapa sih misu iki rek? Guys. Semi koyo So? Bung Bung Semi koyo. Mang pas metu jancuk metu ikone Bung Semi. Bro. Ayo kita lihat minyak sekarang. Apakah benar? Oh, enggak kok. Apa-apa kok. Minyaknya enggak apa-apa kok. Kok nggak bisa liatin muka ya aku. Kangen aku kok gitu. Hmm. Ini Bim, ini kayaknya kayak pada pakai handphone semua ya Bim berarti ya Bim kayak gambar-gambarnya Iya. gini. Hmm. Sing gak gawe handphone me Pak Benny. Iya Pak B ini pakai laptop ya ini ya Om Cis. Bu Putri pakai Putri pakai laptop laptop ya siap siap siap. Gak apa-apa sih. si data. Om Sidarta, oh mantap ya. Oh mantap. Kalau prospeknya minyak ya gitu sih. Intinya intinya kalau ya balik lagi saya boleh buy ketika memang ada bull ya. Ketika ada bull yang signifikan gitu aja sih. Kayak gitu. Oke, oke. Ada yang ditanyain lagi? Saya belum masuk ke candlestick sih sebenarnya, tapi ini udah malam banget ya. Yang penting di candlestick saya. Menurut saya di candlestick yang paling penting, tapi ini belum udah malam banget, jadi kayaknya harus saya akhiri dulu gitu. Gitu, gitu ya. Ya, EU rasanya mau turun lagi ya. EU. Ya. Apa bro? Ini sih lagi bull ya. Kalau saat ini lagi bull ini. Kalau lihat pertama kan saya lihat daily nih, lihat daily. Nah, kalau lihat daily tadi sih sudah saya analisakan kan gini. Ini udah pecah nih, misalnya ini udah pecah. Nah, ini retest, masih retest. Kalau jenengan tanya rasanya mau turun lagi, ya harus ada seller dulu. Kalau saya sih gitu. Nah, hampat ya. Kok nggak kepo sih? Hmm. Harus ada seller baru Anda follow. Tapi kalau mau spekulasi, monggo. Stop loss yang penting ditaruh di atasnya Mbak Candle ini. Ya ini ya. Intinya kan seller versus buyer ya. Nah kalau ini sampai misalnya ini yang gede gitu. Bukan ini. Yang ini ya, yang ini ya. Nih. Stop loss taruh di atasnya ini. Jadi misalnya ini key levelnya ya, ini key level atas, ya ini key level atas. Saat ini masih nahan sih. Key level bawah. Saya turun key level bawah. Ya. SL ditaruh sebelum MC. Oke. Ya iyalah. Kalau sell di sini ya, misalnya saya sell di sini ya, sell di sini ya. Misalnya ini praktek demo aja. Saya lagi nggak trading om, sorry om. Ini sih FCM. Si. Kok sih ini brokership kok. Ini sih off sih. Nah ini aja demo ya. Biro. Kalau saya sell di sini,
Saya sell nih, sell. Karena ini modalnya 1000 sell. Nah, ini makanya saya lihat sih harus ada keseragaman ya. Kenapa sih saya pakai Oanda? Kenapa saya pakai Oanda? Karena saya lihat banyak analis pakai Oanda. Ya, ini kok suaranya dengar banget ya. Oh, Putri ya. Lagi makan. Oh iya, lagi maem ya, lagi maem Indomie kali. Nah, kenapa saya pakai Oanda nggak pakai Firewood gitu? Beda-beda. Dan yang saya bilang paling banyak dipakai ya yang di TradingView yang saya punya tadi itu. FXJM itu jelas perusahaan gede. Oanda itu jelas LP dan perusahaan gede. Nah, ketika feeding price-nya itu memang standar ISO ya, kita ngomong ISO karena feed price ini itu punya harga, Pak. Maksudnya punya harga kalau Anda ngambilnya di perusahaan A, feeding price-nya di perusahaan A itu beda harganya sama perusahaan B. Ada istilahnya apa? Super, medium, biasa gitu ya. Kayak gitu sih. Nah, saya bilang oh Anda ini paling oke gitu loh, paling oke. Karena ini dia broker. Saya bukan rekomendasi, bukan ingin ngasih Anda harus masuk Wanda tidak loh ya, karena saya pun enggak. Nah, karena apa? Ini saya nggak kuat. Nah, kenapa saya pakai Wanda? Wanda itu NFA punya, Pak. Dia terlisting di eh, CME, Chicago Mercantile Exchange gitu ya, Wanda regulated. Nah, kayak gitu. Nah, keluar semua. Perusahaan gede, Pak. American Broker Broker Fund 96 kayak gitu ya. Regulated top tier. Jadi sudah kalau mau ke sana susah, Pak. Mau bikin account di sana susah. Dia punya NFA National Futures Association dan Financial Conduct Authority. Ini untuk dapat license di sini itu sudah susah. Hanya ini perusahaan besar gitu aja. Kenapa saya pakai bidding price-nya dia? Kalau semua analis besar atau kita ngomong hedge fund, kita ngomong bankers, dia pakainya Wanda, dia pakainya sama-sama Wanda lah, yang sama-sama dengan dia. Kira-kira candlestick-nya kan akan manut. Oh ini ada engulf ya. Oh di Firewood kok nggak engulf, tapi di Wanda engulf. Nah kayak gitu ya. Ada perbedaan di situ. Makanya saya manutnya sama ini, bikin analisanya pakai Wanda. Itu aja sih. Nah, ini saya balik lagi ke euro. Saya misalnya di sini sell nih misalnya ya, sell euro. Kita, Duh, mau connection. Aduh, ini saya sudah sell di sini ya tadi ya. Sell di sini ya tadi ya. Sell di sini. Contoh ya. Sell saya di sini. Tools option. Show trade level. Show trade level. Nah, di sini. Show trade level. Nah, ininya mana? Ini sell ya. Apa ini sih? Ini tak ada. Jadi saya lihat di Wanda dulu, saya taruh SL-nya gimana gitu. Ya memang agak ribet FXJM nih di 8889. Nah, setidaknya saya taruh di atasnya high-nya ini gitu. 8942 saya tambah 10, 8942 tambah 10 berarti 0904 gitu aja. Saya kasih stop loss di sini misalnya 1 poin ini 1 poin 0905 gitu ya nggak apa-apa. Ini kan udah mati. Itu aja sih. Tuh, bayangkan beda loh. Grafiknya beda. Nah, kayak gitu beda. Kayak gitu sih. Ampatnya apalagi. Ini bos, kalau jadi kayak gini double bottom ini kayaknya. Hati-hati. Ya, nah ini. Double bottom nih bisa nge-break nih. Ya sah-sah saja dia nge-break. Jangan sell dulu makanya. Kalau sell nunggu seller masuk. Kita pupuk bawang, intinya itu aja. Oke, mungkin gitu aja dulu ya. Saya haus ngeses ini. Ya, gitu aja. Bim, makasih ya Bim, didampingin ya. Makasih banyak semuanya.
Om mantap, Om Sidarta, nanti saya punya PR linear regression, nanti saya coba apa? Line study ku. Line study ku lho. Oh, line study. Oke. Oke, Coach Emi, Pak Freddy, Om Sidarta, makasih banyak Putri. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa lagi di Jumat depan insya Allah. Salam profit, kita bisa, kita trader, kita sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam ya semuanya. Iya. Bim, makasih ya. Nah, Iya. baik.